Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan membahas tentang perlunya sanad dalam keilmuan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Kepala KUA Semanu Haji Mutohar SAG MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Andi. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Andi? Sehat? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Tetap semangat menjalani Semangat. hari ini. Baik. Tema kita kali ini sangat menarik. Perlunya sanad dalam keilmuan. Bisa dijelaskan Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kali ini kita membahas tentang perlunya sanad dalam keilmuan. Sahabat religi yang kami hormati, bahwa sesuai dengan tema kita, momentum nuzulul Quran, bahwa salah satu rukun iman yaitu kita beriman kepada Al-Quran atau kitab-kitab Allah yang lain. Di antaranya adalah kitab Al-Quran. Satu hal yang dalam bahasan ini adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu untuk menyampaikan langsung Al-Quran itu kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa Allah mengutus malaikat sebagai perantara penyambung untuk menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satu hikmah tasyri', hikmah diturunkannya, disyariatkannya agama Islam yang bersumber dari Al-Quran adalah bagaimana Allah itu menyampaikan satu ajaran itu melalui perantara. Makanya ketika ajaran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, itu juga berlangsung untuk disampaikan. Dalam istilah dalam ajaran dinamakan talaqi atau langsung disampaikan. Karena ajaran itu dari Allah kepada malaikat disampaikan lagi kepada sahabat dan umatnya. Inilah hikmah daripada disyariatkannya ajaran agama Islam. Sehingga hikmahnya adalah kalau kita menuntut ilmu, menerima ajaran agama Islam khususnya, ini harus ada pembimbing, harus ada perantara. Perantara itulah di dalam keilmuan disebut sanad. Kita gambarkan, Andi, bahwa seperti PAM misalkan, itu diambil dari sumbernya melalui pompa yang dipasang, kemudian disalurkan ke paralon, kemudian baru diterima oleh masyarakat untuk diambil airnya. Gambaran itu sama ketika kita menerima ajaran Islam dari Allah sumbernya, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pompa untuk disalurkan kepada masyarakat melalui sahabat, melalui tabi'in. Paralon itulah yang namanya sanad. Sehingga sanad itu tidak boleh terputus. Kalau terputus satu saja, maka akan menghambat sampainya air itu kepada masyarakat. Gambaran itu barangkali apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak dalam pembukaan
kitab atau muqaddimah Sahih Bukhari, beliau mengatakan al-isnad minad din. Sanad itu adalah bagian dari agama. Walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang akan mengatakan apa yang dia maui. Alias ya sesuai dengan mungkin berdasarkan intuisinya, berdasarkan ngimpinya atau lamunannya, bahkan itu kita sampaikan dengan dibungkus ajaran agama. Tapi tidak demikian, karena ajaran agama Islam itu disampaikan melalui sanad sampai kepada kita. Itulah sanad. Sehingga ketika Ibnu Sirin ngawali di dalam muqaddimah Sahih Muslim itu mengatakan inna hadzal ilm ad-dinun. Inna hadzal ilm dinun. Ilmu ini adalah agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah, perhatikan dari orang siapa yang dia mengambilnya untuk agama kalian. Dari situ barangkali maka ketika kita mengambil satu ilmu itu perlu sanad yang pasti, sanad yang jelas, sehingga kita tidak terombang-ambingkan dalam ajaran agama itu. Kemudian bahkan yang selama ini kita laksanakan, kita lakukan, kita pahami, itu akibat dari kita salah ambil dari media sosial, dari Google, di situ kemudian di situ kita comot, kemudian kita tidak bisa memahami, bahkan kadang itu para perusak ajaran agama ini sengaja memotong-motong dasar itu, memotong-motong ungkapan ayat dan sebagainya, itu pemahaman itu kemudian supaya tidak paham, supaya bingung, supaya meragukan apa yang dia terimanya. Ya, alhamdulillah kita masih punya madrasah, pesantren yang giat di dalam mengkaji turath, mengkaji ilmu agama berdasarkan kitab-kitab yang dikarang atau dikaryakan oleh para ulama sejak zaman dulu ketika ditulis dan masih utuh kemudian kita pelajari sampai sekarang. Barangkali itu Mas Andi, perlunya sanad di dalam menuntut ilmu atau mengkaji suatu ilmu. Terima kasih. Baik Bapak, ada yang menarik yang tadi bisa saya ambil dari yang Bapak sampaikan, yaitu pentingnya pembimbing, atau mungkin dalam bahasa kita ada guru dalam mempelajari agama, baik bisa Al-Quran ataupun keilmuan lainnya. Bisa dijelaskan lagi Bapak? Terima kasih Mas Andi. Jadi memang dalam mempelajari suatu ilmu itu pentingnya adanya guru, pembimbing. Karena kalau kita mempelajari sendiri, maka apa yang dikatakan oleh Nabi mengatakan bahwa kalau tanpa ilmu, tanpa pembimbing, maka pembimbingnya adalah setan. Disitulah maka ketika kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu, perlu pembimbing. Kalau pembimbing itu bisa melalui kitab-kitab yang sudah dikaryakan oleh para ulama, di situ jelas runtutannya, sanadnya juga jelas dari siapa. Kemudian atau langsung melalui guru yang masih hidup. Itu sehingga ketika orang itu atau murid itu mempelajari ilmu sehingga jelas, dia ketika tidak tahu maka bisa ditanyakan langsung
kepada yang pembimbing atau kepada melajari kembali kepada kitab-kitab yang ada. Di situ juga akan runtut. Mesti para ulama itu ketika memberikan pendapat dan seterusnya itu mesti menulis atau mengungkapkan karya-karya atau pendapat-pendapat para ulama terdahulu. Disinilah istimewanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Berarti memang dalam mempelajari agama, di dalamnya termasuk di dalamnya Al-Quran ataupun cara beribadah dengan baik dan benar, kita tetap memerlukan adanya pembimbing. Karena tanpa adanya pembimbing, seperti Bapak sampaikan tadi, maka pembimbingnya adalah setan itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Haji Muthohar, Kepala KUA Semanung. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.